Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Nurosyanti dengan NIM 146200161 dari kelas pengembangan Game A dengan prodi Teknik Informatika, dan saya berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Tika dengan NIM 14620000163 dengan kelas pengembangan Game E, Prodi Teknik Informatika, Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Alasan memilih game Pac-Man. Karena game Pac-Man sudah lama dirilis tetapi masih diminati dari kalangan muda hingga sekarang. Dari gameplaynya yang unik serta desain bentuk karakternya yang lucu. Pac-Man sendiri adalah permainan arcade yang dikembangkan oleh Bandai Namco dan diterbitkan di Midway. Dirilis di Jepang pada 22 Mei 1980. Awalnya dirilis di arcade saja, namun Pac-Man yang masih populer hingga kini telah dirilis pula dalam platform lainnya seperti Game Boy dan SNES. Perancang permainan ini adalah Toru Iwatani yang merupakan karyawan dari Bandai Namco. Permainan Pac-Man awalnya disebut Pac-Man berasal dari kata paku yang berarti melahap dalam bahasa Jepang. Namun namanya berubah menjadi Pac-Man karena setelah itu dirilis di Amerika Serikat. Alasan mengubahnya karena dikhawatirkan nama game tersebut akan diplesetkan dengan huruf awal F, bukan P. Desain Pac-Man terinspirasi dari pizza. Toru Iwatani ternyata membuat karakter Pac-Man karena terinspirasi dari pizza. Bulatan kecil yang membuka mulutnya untuk memakan remahan di jalur labirin ini. Memang bentuknya seperti pizza yang terpotong. Selain itu, desain hantu-hantunya juga tidak dibuat menyeramkan, tetapi lucu. Hantu-hantu yang dibuat oleh Toru ini inspirasinya berasal dari karakter Casper di The Friendly Ghost tahun 1940-an. Sedangkan bonus koin dari buah yang muncul di jalur labirin untuk dimakan Pac-Man ini mendapatkan inspirasi dari mesin slot. Kenapa Pac-Man termasuk permainan arcade? Karena Pac-Man merupakan sebuah permainan yang simpel dan bisa dimainkan berulang-ulang. Karakter dalam permainan ini dibuat lucu dan penuh warna untuk menarik pemain yang lebih mudah. Review Pac-Man segi tampilan dari kelompok kami. Satu hal yang cukup mengagumkan adalah game ini dikembangkan dengan teknologi yang sangat terbatas. Tetapi meskipun jadul dari segi tampilan, banyak game ini yang mampu menyajikan gameplay yang sebenarnya sederhana, tapi tetap seru dan menantang. Meskipun dibuat sebagai game yang cocok untuk semua kalangan, game ini juga punya elemen gameplay yang membuatnya cukup menantang. Dari segi gameplay pun sedikit berbeda dari kecepatannya. Pada generasi pertama memiliki beberapa level kecepatan. Gameplay untuk versi 30 Anniversary memiliki kecepatan yang lebih gesit. Pemain untuk Pac-Man versi 30 Anniversary ini harus lebih mahir untuk menghindari monster yang menjadi musuhnya. Pemain hanya diberikan waktu selama 3 kesempatan hidup atas kekalahan dari monsternya. Dari segi grafik, versi originalnya merupakan jenis arcade, maka dari itu tampilannya masih 2 dimensi. Berbeda untuk versi 30 Anniversary, telah diciptakan dengan sentuhan 3 dimensi. Dengan demikian membuatnya lebih hidup, masih seputar. Namun, game Pac-Man tersebut masih seputar karakter eponim yang harus memakan titik-titik sepanjang jalan yang dilaluinya, dan harus menghindari hantu atau monster agar tidak mengalami kekalahan. Grafis yang dari 30 Anniversary pun versi terbaru dan lebih nyata juga lebih kontras. Dari segi soundnya, sama seperti versi terdahulunya, tidak terlalu terdapat perbedaan dari segi suara.
Hanya saja untuk versi online ini, minim penggunaan musik dan bersuara lebih nyaring. Berbeda dengan Pac-Man generasi pertama, banyak mengandalkan suara musik ketika dimulai permainan. Terlebih bila dimainkan pada Nintendo atau video game, memiliki suara lebih keras. Dan game Pac-Man ini meskipun sudah dirilis sejak puluhan tahun yang lalu dan masih banyak jenis game lain yang bermunculan, namun Pac-Man ternyata masih dimainkan hingga saat ini. Google juga secara khusus merayakan ulang tahun Pac-Man yang ke-30 tahun pada 2010 lalu. Ini jadi pertanda bahwa game ini tuh masih laris dan diminati hingga sekarang. Menurut catatan, game ini saking larisnya sudah membuat manusia menghabiskan 4,8 juta jam hanya untuk memainkannya. Dan untuk ratingnya, pada Pac-Man 30th Anniversary ini mendapatkan rating paling banyak di antara game Google Doodle lainnya. Pasalnya sedikit berbeda dengan generasi sebelumnya, Google merilis agar bisa dimainkan secara multiplayer. Adanya multiplayer tersebut memanjakan penggemarnya agar mendapatkan pengalaman bermain lebih seru. Maka sangatlah wajar jika versi multiplayer ini mendapatkan hampir 100.000 poin dari penggemarnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Pac-Man. Permainan besutan program Jepang ini terinspirasi dari potongan pizza. Dengan demikian, dari sejak generasi pertama diterbitkan, langsung menjadi ikonik untuk semua konsol dan PC. Terlebih untuk Pac-Man versi 30th Anniversary, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Meskipun Pac-Man versi terbaru dirilis sebagai peringatan ulang tahun ke-30, namun masih terdapat kekurangannya. Di usia yang telah menginjak 30 tahun, seharusnya bisa menyempurnakan dari generasi sebelumnya. Kekurangan yang paling jelas terlihat adalah tidak sebandingnya antara tokoh protagonis dan tokoh hantu atau monster. Meskipun demikian, Pac-Man ini memiliki kelebihan yang patut diacungi jempol dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu bisa dimainkan melalui game Google Games, Doodle dari HP atau laptop. Hal tersebut memudahkan dimainkan kapan saja. Kesimpulannya adalah, Pac-Man sebenarnya adalah sebuah game yang solid, di mana satu game tetapi bisa menampung banyak game sekaligus untuk dinikmati. Meski tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari seri sebelumnya, presentasi dalam bentuk arcade di sini menurut kami tetap bisa menjadi nilai plus untuk sebuah game yang menawarkan kesan nostalgia. Meski begitu, arcade yang ditawarkan tersebut sebenarnya harus bisa lebih maksimal dengan berbagai fitur yang lebih lengkap. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.